Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuril waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengaruh media sosial terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Apa sih itu perilaku keagamaan? Perilaku keagamaan merupakan serangkaian tingkah laku seseorang yang dilandasi oleh ajaran-ajaran agama Islam, baik berbentuk deviasi vertikal maupun berbentuk horizontal. Singkatnya, perilaku agama adalah tindakan atau cara berbuat seseorang yang kesehariannya tidak lepas dari aktivitas yang berhubungan dengan yang diyakini, agama yang diyakininya, agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga segala aktivitas yang dilakukan berdasarkan agama, syariat agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini menyatakan bahwa manusia itu adalah sebagai homo religius atau makhluk yang beragama. Kenapa disebut homo religius? Dikarenakan manusia memiliki potensi untuk beragama sejak lahir, dimana ketika kita dilahirkan semua memiliki tabiat dalam jiwanya, di mana tabiat tersebut menginginkan mengabdi dan menyembah kepada sesuatu yang dianggapnya sebagai maha kuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tahu bahwa sebenarnya kita sejak di alam ruh sudah menyatakan bahwa kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan pengaruh-pengaruh kepribadian dan keagamaan seorang, seperti pengaruh dari keluarga, teman pergaulan, dan juga lingkungan sehari-hari, Dan di sini faktor eksternal ini adalah faktor yang dipengaruhi, salah satunya adalah media sosial. Menurut Clockstart, ada 5 macam dimensi keagamaan. Yang pertama adalah dimensi keyakinan atau dimensi ideologis, di mana seseorang itu punya ideologi berketuhanan atau beragama. Yang kedua adalah dimensi peribadatan atau ritualistik, di mana peribadatan ini seperti kita sholat, kemudian melakukan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Yang ketiga adalah dimensi penghayatan atau eksperiensial, di mana kita menghayati dengan sepenuh jiwa tentang nilai-nilai agama. Yang keempat adalah dimensi pengalaman atau konsekuensial, di mana seseorang sudah beragama, sudah bertingkat zuhud atau tingkat sufi, dia akan memiliki experience dalam menjalankan agama. Kemudian yang kelima adalah dimensi pengetahuan atau intelektual. Nah, di sini setiap orang memiliki dimensi, ada yang unggul dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Dalam pengaruh media sosial, ini bisa mempengaruhi dimensi ritualistik dan dimensi intelektual, di mana
ada tiga teori ya, di mana media sosial tersebut bisa mempengaruhi perilaku keagamaan. Yang teori pertama adalah powerful effect theory ya, di mana bahwa ketika bersosial media ya, sosial media ini bisa mempengaruhi halayak atau halayak banyak orang dalam melakukan perilaku keagamaan, dan ini biasa disebut dengan public opinion. Begitu hebatnya sehingga kekuatan dari media sosial ini sangat besar sehingga dapat merubah perilaku masyarakat. Yang kedua adalah minimalist effect theory ya. Tadi adalah public opinion. Nah, di minimalist effect theory ini menyatakan bahwa opini-opini yang ada di media sosial ini tidak berpengaruh besar, hanya kecil ya. Kenapa? Karena ada leader-leader, difilter oleh leader-leader yang jadi panutan, sehingga di sini disebut ada opinion leader ya, yang pemimpin. Yang ketiga adalah cumulative effect theory ya, atau teori efek kumulatif, di mana teori ini menyatakan bahwa pengaruhnya tidak besar ya, tapi ada pengaruhnya secara jangka panjang sehingga lama-kelamaan akan mempengaruhi perilaku keagamaan dari masyarakat. Sebenarnya ada dampak yang positif dan dampak negatif dari media sosial. Dampak positifnya adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang ya. Siapapun kita bisa berinteraksi, tidak mengenal punya jabatan apa atau punya status sosial seperti apa, kita bisa berinteraksi. Yang kedua adalah memperluas pergaulan ya. Kita bisa bergaul dengan orang macam apa aja, orang yang baik, orang yang buruk, atau orang seperti apa, kita bisa bergaul. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah ya. Dengan sosial media kita bisa komunikasi dengan baik dalam negeri maupun luar negeri secara real time. Yang keempat, lebih mudah untuk mengekspresikan diri ya, sehingga orang yang bersosial media dia dapat mengekspresikan diri dia di sosial media tersebut, bisa menyalurkan ide-idenya, bisa menyalurkan perasaannya gitu. Dan yang terakhir, dampak positif adalah biayanya yang lebih murah ya. Yang pasti kita tidak harus ketemu, kita pengen berkomunikasi, kita tidak harus terbang dulu ke luar negeri, kita harus bertransportasi pindah dulu ke luar pulau, tapi kita bisa langsung berkomunikasi dengan harga yang murah, cukup dengan internet. Tapi ada dampak negatifnya Bapak Ibu, di mana yang pertama adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita, dan begitu sebaliknya ya. Orang yang sudah dekat, karena kita sering berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, sehingga orang yang dekat kita terabaikan. Yang ketiga, interaksi tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung. Yang ketiga, dampak negatif yang membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Kemudian dampak negatif yang keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, karena di sosial media itu ada yang perkataannya baik, ada perkataannya buruk, dan ada yang menggiring provokatif, sehingga kalau kita tidak filter maka kita akan terprovokasi. Yang kelima adalah masalah privacy ya, karena kenapa? Karena di sosial media ini publik. Ketika kita menyampaikan tentang sesuatu yang rahasia, maka akan diketahui oleh semua orang, sehingga udah nggak ada lagi privacy. Yang keenam, menimbulkan konflik. Dengan media sosial, siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, gagasan, ide, dan lain-lain, sehingga ketika kita
menyampaikan suatu ide atau suatu gagasan di media sosial, ada orang yang komen negatif, ada yang positif, sehingga bisa jadi menimbulkan konflik ya di media sosial. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari dampak negatif sosial, dan kita mari di bulan suci yang Ramadan ini untuk terus beribadah sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.